Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Menjadi Orang Tua Kristen. Mazmur 127 ayat 3 menuliskan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam kitab Mazmur tadi, dituliskan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Lantas, bagaimana dengan anak-anak perempuan? Ayat ini diambil dari konteks tradisi Yahudi kuno, di mana anak laki-laki umumnya dipandang sebagai penerus garis keturunan dan pemegang kepemilikan tanah warisan. Tentu saja untuk zaman sekarang, penyebutan anak-anak lelaki seperti di ayat tersebut sudah tidak relevan lagi, di mana kesetaraan gender sudah dianut oleh sebagian besar orang. Ayat ini bukan menyisihkan anak perempuan, sebab Alkitab sudah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat, sebab keduanya dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita sama-sama memahami pagi hari ini, bagaimana menjadi orang tua Kristen. Dalam konseling pranikah, kebanyakan pasangan yang akan menikah punya tujuan menikah untuk memiliki keturunan. Mereka ada yang mengklaim bahwa itu adalah kehendak Tuhan, yang tertulis seperti dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana di situ dituliskan bahwa Allah berfirman supaya manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi kenyataannya, banyak juga pasangan yang tidak dikaruniai anak. Haruskah mereka kecewa akan hal ini? Kecewa adalah sesuatu yang manusiawi. Itu hal yang wajar ketika keinginan atau kerinduan tidak tercapai. Apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Mari kita terbuka untuk bercerita tentang kekecewaan kita pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mengobati kekecewaan kita. Mari kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendali dan rancangan Tuhan, dan ada rencana indah di balik semua peristiwa. Mari miliki pola pikir yang benar tentang tujuan menikah, bahwa menikah itu bukan hanya tentang punya keturunan, tapi tujuan terbesarnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kebahagiaan keluarga tidaklah hanya berfokus pada adanya anak, sebab masih ada banyak sekali segi kehidupan berkeluarga yang menjadi alasan untuk bahagia, misalnya kebersamaan, komunikasi, pelayanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mari kita menemukan dan memperkuat di segi itu. Dan jika perlu, mungkin kita bisa mengadopsi atau mengasuh anak. Anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Itu artinya Tuhan sebagai sang pemberi anak, anak sebagai berkat Tuhan. Setiap anak yang dilahirkan, entah diinginkan atau tidak, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang menenun, dan Tuhan membuat setiap anak itu unik, tidak ada yang sama. Dan tiap anak sudah ada dalam rencana Tuhan. Orang tua tidak punya hak untuk menentukan apakah anak itu layak atau tidak layak untuk hidup. Kekristenan sangat menentang aborsi dengan alasan apapun, kecuali alasan medis, dan itu pun dalam batas usia tertentu saja. Anak adalah milik Tuhan. Orang tua diberi hak untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak diibaratkan seperti harta pusaka yang berharga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Itu artinya anak-anak menjadi simbol identitas keluarga, karena anak-anak adalah produk dari tradisi, nilai-nilai, dan didikan keluarga. Biasanya, dari melihat anak, kita bisa menilai keluarganya. Bagi masyarakat Yahudi, anak-anak itu adalah penerus generasi bangsa pilihan. Oleh sebab itu mereka begitu ketat mendidik anak-anak mereka sesuai perintah Tuhan. Tentu saja ini berlaku juga bagi orang Kristen, karena
Diharapkan keluarga Kristen bisa melahirkan keturunan ilahi, keturunan yang mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dan yang berkomitmen untuk menjadi hidup bagi Allah. Anak-anak adalah masa depan keluarga, gereja, dan juga bangsa. Tahukah saudara-saudara bahwa anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan dan akan dipelihara oleh Tuhan? Dalam kitab Matius di situ diceritakan bagaimana Yesus memanggil seorang anak kecil. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika seseorang tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Di situ Tuhan ingin menyampaikan bahwa anak-anak dijadikan contoh untuk kerendahan hati, dan Yesus memperingatkan dengan keras agar tidak menyesatkan anak-anak. Anak-anak itu sangat rawan dipengaruhi, dan di sini kita bisa lihat bagaimana Yesus sangat menghargai anak-anak, Yesus sangat mengasihi anak-anak dan sama sekali tidak merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Karena anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan yang dipercayakan, dan anak-anak sangat dihargai Tuhan. Mari kita bersyukur untuk karunia Tuhan dan kepercayaan daripada Tuhan. Mari kita menerima apa adanya, jangan menuntut, dan mari kita belajar untuk menghargai anak sebagaimana Tuhan menerima dan menghargai mereka. Kita yang sudah diberi kepercayaan, kita harus mengajar dan melatih keterampilan untuk mereka supaya bisa hidup mandiri, entah itu lewat sekolah, entah itu lewat melibatkan mereka dalam pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Selain itu, kita perlu untuk mendidik mereka di jalan Tuhan sejak dini. Ini sangat penting. Anak-anak ibarat kertas putih, dan orang tualah yang bertugas menulisnya. Perlu diingat bahwa kita harus memperhatikan juga pengaruh teknologi bagi anak-anak kita. Dan anak-anak perlu diajarkan untuk mengenal Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Selain itu, kita juga harus mendidik mereka dengan keteladanan dan mendoakan mereka. Serahkan kepada Tuhan agar Tuhan membantu mereka untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua Kristen, kita harus memandang bahwa memiliki dan membesarkan anak itu adalah sebuah kehormatan dari Tuhan. Karena kita dipercaya Tuhan untuk mempersiapkan, untuk meneruskan generasi keturunan ilahi yang akan memberkati dunia. Mari jika kita saat ini sebagai orang tua, ataupun guru, ataupun pembina yang berkaitan dengan anak-anak, mari kita mendidik mereka dengan baik. Mari kita mendidik mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka bisa menjadi generasi keturunan ilahi yang akan memberkati dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.